Apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan pada pertemuan yang kedua. Nah, kita review pertemuan kita yang lalu, di mana kita telah menginstal software. Jadi terdapat dua software yang harus diinstal. Yang pertama adalah Exam, yang kedua adalah editornya, Sublime. Jadi Exam ini adalah web server lokalnya kita, sedangkan editornya itu untuk kita melakukan tahap ngoding. Kemudian kita telah memasukkan coordinator ke dalam web server lokalnya kita kasih nama e-commerce. Jadi coordinator itu sendiri ketika kita akses maka dia akan menampilkan halaman welcome. Jadi secara default controllernya akan mengarahkan kita ke welcome dan tidak ada desain. Dan pada pertemuan kita yang kedua ini adalah bagaimana kita menambahkan template Bootstrap ke dalam coordinator ini. Jadi apa yang kita tampilkan itu bukan cuma tulisan tetapi dalam bentuk desain web seperti itu. Nah, untuk tools yang udah diberikan itu coba kita buka tools. Jadi minggu kemarin itu kita mengekstrak yang bagian coordinator, dan untuk pertemuan yang kedua adalah bagaimana cara kita memasukkan template Bootstrap ini ke dalam coordinator ini. Yang harus kita lakukan pertama adalah buka Apache dan MySQL terlebih dahulu. Kemudian kita close. Dan tahap yang kedua adalah buka Sublime-nya. Buka Sublime dan buka project e-commerce-nya kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membuka project e-commerce, dan untuk pertemuan yang ini kita akan memasukkan template Bootstrap. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu template Bootstrap-nya ini, namanya VJ Foods, klik kanan, extract here. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah buka VJ Foods, kemudian hapus semua file kecuali index, seperti itu. Jadi ini semua file kita blok, kemudian kita kontrol klik di index biar indeksnya nggak terhapus. Kemudian kita delete. Nah, kalau kita buka di pertemuan yang kedua, itu semua folder kita masukkan ke websitenya kita, di website e-commerce. Jadi semua folder kita blok, kemudian kita copy, kita masukkan ke htdocs, kemudian folder e-commerce kita pastein di sini. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke tahap keempat. Jadi tahap yang pertama itu ekstrak, tahap kedua itu hapus semua file kecuali index, tahap yang ketiga adalah copy ke semua folder ke dalam e-commerce-nya kita. Kemudian tahap yang keempat yaitu bagaimana si coordinator itu dapat mengakses template Bootstrap-nya kita. Jadi cara dia mengaksesnya adalah melalui view yang nama foldernya layout dan nama filenya ini. Jadi secara sederhananya bagaimana sih cara kita menggabungkan antara coordinator dengan Bootstrap. Jadi Bootstrap itu sendiri tampilannya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia ada halaman menunya, ada slideshow, kemudian ada konten, dan bagian footer. Bagaimana sih cara menggabungkan keduanya ini antara coordinator dan Bootstrap? Caranya sederhana saja. Jadi kita copy semua foldernya. Ini berisi gambar, kemudian CSS, JavaScript yang berhubungan dengan websitenya ini. Dan tahap yang kedua adalah pada bagian view, kita buat folder namanya layout,
Kemudian di layout kita buat file yang terdiri dari masing-masing bagian. Jadi terdapat bagian menu, slideshow, konten, dan footer. Jadi untuk memudahkan kita ke depannya dalam mendevelop, maka kita bagi menjadi 4 bagian. Menu, slideshow, footer, dan konten. Kemudian file yang kelima adalah wrapper untuk menggabungkan semua file tersebut. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah buat folder namanya layout, kemudian buat file, jadi klik kanan, new file, kita simpan dengan nama menu.php. Kita simpan, klik kanan lagi, new file, kita kasih nama slideshow.php. Klik kanan lagi, new file lagi, kita kasih nama content.php. Kemudian simpan dengan nama footer.php. Dan yang terakhir, buat file dengan nama wrapper. Nah, untuk menu, slideshow, konten, dan footer itu sederhana ya. Jadi dari template-nya ini kita masukkan ke masing-masing bagian. Jadi menu.php itu listingnya dari sini sampai sini. Kemudian untuk slideshow.php itu listingnya dari slideshow ini sampai ke bawah. Dan konten itu isi dari websitenya. Dan yang terakhir file footer itu isinya ini listingnya. Dan fungsi dari wrapper.php ini untuk mengurutkan masing-masing file tersebut. Jadi menu itu posisinya paling atas, maka kita letakkan require once menu.php di paling awal karena posisinya paling atas. Kemudian slideshow di posisi yang kedua, konten di ketiga, dan footer di posisi yang terakhir. Jadi tugas si wrapper ini adalah membuat websitenya kita itu bagian-bagiannya itu tersusun dengan rapi seperti itu. Jadi menu, slideshow, konten, dan footer. Jadi ini kita tambahkan ke bagian wrapper. Kita buka layout, di wrapper kita klik, kita kasih tag PHP. Nah, kita tambahkan require once. Kemudian namanya menu.php. Kemudian kita copy, paste. Setelah menu itu file namanya slideshow. Jangan sampai terbalik karena nanti posisinya bakal berantakan. Konten, dan yang terakhir footer. Jadi susunannya seperti ini ya. Ketika kita selesai, maka kita telah menyelesaikan 7 tahapan. Jadi sampai tahap ini antara core emitter-nya kita dengan template Bootstrap itu sudah terhubung. Namun belum bisa kita akses karena belum ada controllernya. Jadi untuk kita mengakses apakah website ini udah terhubung dengan template-nya, maka kita harus buat satu menu lagi nih. Dan untuk satu menu, maka kita harus membuat satu controller, satu model, dan satu view. Seperti itu ya. Jadi tahap menghubungkan antara template dengan si coordinator ini udah selesai. Dan tahap yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat satu menu yang namanya home. Jadi home ini fungsinya untuk menampilkan default halaman yang pertama. Seperti itu. Jadi ketika kita masuk, maka dia akan otomatis ke bagian home. Seperti itu ya. Dan kita kopas dulu file index.html. Jadi di VJ Foods, foldernya ini udah kita masukkan ke e-commerce-nya kita. Dan tahap selanjutnya adalah kita copy bagian indeksnya. Jadi indeksnya di copy. Kita ke folder e-commerce, buka application, buka view. Kemudian ini folder layout yang kita buat tadi. Nah, pasteinnya di sini.
Oke, diulang ya. Jadi pada tools yang udah kita ekstrak VJ Foods-nya, itu semua folder sudah kita masukkan ke bagian e-commerce. Dan tahap ini adalah kita masukkan bagian index, kita copy ke dalam e-commerce-nya kita di bagian view, foldernya layout yang udah kita buat, dan kita pastein di sini. Kemudian kita buka sublamnya, kita buka index.html yang udah kita kopas tadi, kita blok, kemudian kita copy, kita masukkan di menu.php, kita pastein, simpan ya. Dan tahap selanjutnya adalah membuat controller namanya home. Jadi fungsi home ini menampilkan halaman utama. Klik kanan, new file, kita simpan namanya home, hanya besar, ekstensinya .php, kita simpan, kemudian kita kasih nama kelas, namanya home, extends, CI controller. Di dalam kelas ini terdapat dua function. Yang pertama adalah construct. Nah, function yang kedua adalah index. Jadi dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kelasnya kasih namanya home, jadi sama antara nama file dengan nama kelas. Dan function construct ini fungsinya buat kita ngeload model seperti itu. Jadi kita bisa mengeload model, bisa ngeload JavaScript. Dan fungsi index adalah halaman atau function yang pertama kali diakses. Jadi ketika kita mengakses halaman home, maka yang pertama kali diakses fungsinya adalah function index. Dan kita load modelnya, kita kasih parent construct, kita load model, nama modelnya general model, kemudian di function index kita kasih variabel namanya data yang tipenya array. Di dalam array ini kita kasih tahu nama view-nya apa gitu. Jadi ketika kita membuat halaman pada koordinator, maka konsepnya kan MVC. Jadi ada controller, ada model, ada view. Controller di sini namanya home. Kemudian modelnya namanya general model. Dan untuk bagian view, maka kita letakkannya di sini. Nama view-nya kita kasih folder home. Nama view-nya home_view. Seperti ini. Nah, kemudian baru kita load template-nya. Jadi ini adalah bagian kontennya. Sedangkan yang akan kita load adalah template-nya. This load view. Template-nya di mana? Oh, template-nya yang kita buat di folder layout. Kemudian nama filenya apa? Oh, nama filenya wrapper. Kita kasih namanya wrapper. Kemudian yang mau kita lempar kontennya itu variabelnya data. Jadi di sini parameter yang mau kita lempar adalah array dengan nama data. Nah, sampai di sini controller kita udah selesai. Nah, tahap selanjutnya adalah kita buat model yang namanya general model. Nah, kalau kita flashback di pertemuan 1 atau pertemuan 2 pada pemrograman web bisnis 1,
atau di semester kemarin, maka kita akan melihat file yang namanya journal model yang udah kita buat. Cara termudahnya adalah copy paste. Jadi kita buka halaman adminnya, buka application, buka model. Di sini ada namanya journal model. Ini di copy, kita tutup, ya jangan lupa ditutup. Kita buka model, kita buat file namanya journal model. Nah, ini ya, kita buat file namanya journal model.php dan kita pastein di sana. Kita simpan. Oke, jangan lupa yang adminnya yang ditutup. Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Kalau udah selesai, maka kita udah menyelesaikan tahapan membuat model. Dan tahapan yang terakhir adalah membuat bagian view-nya. Jadi di sini kan ada controller, ada model, dan ada view. Dan view yang harus kita buat adalah bagian kontennya ini. Nama foldernya home, nama filenya home_view. Klik kanan jadi view. Kita buat folder namanya home. Jadi ini folder namanya home. Kemudian file namanya home_view. Klik kanan di home, new file, kasih namanya home_view. Nah, sampai di sini menunya kita udah selesai. Karena kita udah buat controller, udah buat model, dan udah buat view. Dan tahap selanjutnya adalah kita mengubah default controllernya. Jadi kalau default dari code ini tersendiri itu ke halaman welcome. Jadi tampilannya tuh seperti ini. Dan kita mau ngubah untuk halamannya itu ke bagian home yang udah kita buat tadi. Jadi controller yang udah kita buat adalah home, sedangkan defaultnya ke welcome. Nah, kita klik di config, klik di roots, scroll paling bawah. Nah, di sini ada default controller, kita ganti jadi home. Kita simpan. Nah, coba kita refresh. Nah, tampilan websitenya kita, e-commerce-nya kita bukan menampilkan welcome lagi, tetapi menampilkan halaman template bootstrap-nya kita. Nah, seperti ini. Nah, tahapan selanjutnya itu kita menghapus bagian konten yang nggak perlu. Jadi ini konten-konten yang nggak perlu, kita hapus semuanya. Dan kita memecahkan ke masing-masing bagian. Jadi menu itu menu.php. Kalau slideshow ini listingnya dari atas ini sampai ke bawah itu di file slideshow.php. Dan untuk yang ini kita letakkannya di footer.php. Jadi satu halaman yang listingnya ada ratusan itu kita pecahin dari line pertama sampai line ke seratusan, maka kita masukkan ke menu.php. Kemudian selanjutnya listing untuk slideshow kita masukkan ke slideshow.php dan seterusnya seperti itu. Nah, kita buka di materinya. Slide ke-9 itu test di browser, ini udah selesai. Slide ke-10 itu default controllernya kita ganti ke home, ini udah selesai juga. Dan kita masuk ke bagian menghapus bagian konten yang tidak perlu. Jadi kita buka menu.php, line 169 sampai 607 itu dihapus. 169 sampai 607. Ini di minimize, kemudian di layout, nama filenya menu.php, kita menghapus konten yang nggak perlu di line 169 ya, 169 sampai 607. Jadi kita klik di sini, diklik. Kalau udah kita scroll sampai 607.
Nah, sampai di sini ya. Kita tekan shift, kita klik. Oke, jadi kita udah blok dari line 169 sampai 607. Kita tekan delete seperti ini. Kita simpan. Nah, kita coba akses ke localhost garis miring e-commerce-nya kita. Kita refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Lebih sederhana karena kontennya udah kita hapus. Oke. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tampilan setelah kita menghapus bagian konten. Slide ke-13. Kita pecahin script menu, slideshow, konten, dan footer. Oke. Kenapa harus dipecahin? Karena di menu .php ini semua kesatuan. Jadi slideshow di sini, footer di sini. Jadi kita keluarin nih. Kita lihat di slide 13 itu kita mulai dari 84 sampai line yang terakhir. Jadi 84 sampai line yang terakhir. Jadi kita klik di sini. Sampai line yang terakhir. Kita tekan shift, kita klik. Kita pindahkan, kita cut. Ini disimpan. Pindahkan ke bagian slideshow, kita pastein. Nah, seperti itu. Kita simpan lagi. Coba kita buka. Jika ini tidak berubah, maka ini benar. Nah, seperti itu. Ini nggak ada perubahan, maka ini benar. Tahap yang selanjutnya, itu kita cut dari line 87 sampai habis ya. 87 sampai habis. Dari sini sampai tutup tag HTML. Kita blok, kemudian kita cut. Kita simpan, kita pindahkan ke footer. Kita simpan, coba kita akses lagi. Jika nggak ada perubahan, maka ini benar. Nah, seperti ini. Dan tahapan yang terakhir adalah bagian kontennya. Jadi, antara menu, kemudian slideshow, dan footer, ini sifatnya dinamis. Itu dapatnya dari template Bootstrap. Sedangkan untuk bagian konten, itu sifatnya dinamis. Maka kita harus lakukan proses coding gitu. Dan ini terdapat satu if atau percabangan di mana jika variabel isi itu nilainya true, pertanyaannya variabel isi dapat dari mana? Itu dapatnya dari controller. Jadi kalau kita buka di slide ke 7, kita ada load model namanya general model, dan kita ada load content namanya home, nama foldernya home, nama filenya home_view. Kita masukkan ke variabel namanya data. Oke. Dan untuk isi array-nya ini kita kasih namanya isi. Dan isi inilah yang bakal kita panggil di bagian ini. Jadi jika variabel isi ini nilainya true, maka dia akan mengelot konten yang namanya sesuai nama isi. Jadi kalau si isi ini ada nilainya, maka dia akan ngelot konten yang namanya ini. Nama foldernya home, nama filenya home_view. Jadi konsepnya jika kita mengisi, maka dia akan menampilkan kontennya. Kita ke bagian konten, kita kasih tag PHP,
Kita kasih percabangan. Jika variabel isi ini nilainya true, maka dia akan mengelot konten yang sesuai nama variabel isi ini. Nah, sampai di sini semua tahapan udah selesai. Nah, coba kita akses di bagian ini. Kita refresh. Dan coba kita buka bagian home. Kemudian home underscore view kita buka. Kita kasih tag PHP. Kemudian kita kasih echo halaman utama. Kita simpan. Jadi antara controller home kemudian kontennya home underscore view harusnya bakal menampilkan halaman utama di bagian ini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kenapa ini berantakan? Karena kita belum menyesuaikan antara template-nya dengan codingannya. Jadi karena kita hanya iseng-iseng aja menampilkan echo halaman utama. Makanya tampilannya itu rata di sini. Harusnya sih rata di sini. Seperti itu ya. Jadi kita hanya mengetes apakah controller home, view, dan template-nya ini udah bekerja atau belum. Dan ini udah bekerja dengan baik. Jadi cukup sederhana, kita hanya memindahkan template Bootstrap ke dalam koordinator kita. Jadi kita tinggal kopas saja, kemudian kita buat folder layout yang berisi masing-masing file atau masing-masing bagian. Kita kopas semua, kemudian kita buat satu menu namanya home, satu view namanya home underscore view untuk menampilkan data. Dan sampai di sini kita telah menyelesaikan proses pembuatan website yang terhubung antara koordinator dengan Bootstrap, di mana menu yang kita buat adalah menu home. Dan kita lanjutkan di minggu selanjutnya di pertemuan yang ketiga. Sampai jumpa.